Halo, selamat pagi. Untuk membuka sekaligus saya membuka acara masa pengenalan lingkungan sekolah kepada Bapak Wiarjo. Nanti kami persilakan untuk anak-anak semua. Anak-anak semua, kami harap suaranya di mute ya. Iya Pak, siap. Biar kita tertib mengikuti pembukaan MPLS ini. Kepada Bapak Terantes Wiarjo, kami persilakan, Pak. Silakan. Terima kasih kepada Pak Dian Iskandar SPD selaku Waka Kesiswaan dan selaku Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Bintan Utara yang Bapak hormati, kemudian yang serta calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Tahun ini luar biasa. Artinya tidak seperti biasanya. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena dalam masa pandemi adanya wabah COVID-19 yang memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang baru karena telah memberikan kepercayaan kepada SMK Negeri 1 Bintan Utara untuk ikut mendidik Ananda semua. Saya ucapkan selamat untuk bergabung di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun secara virtual, Bapak nyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, perlindungan, kesehatan, dan terutama hidayah dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Terantes Wiarjo MPD atas kegiatan acara MPLS hari ini. Dan untuk menginjak kegiatan selanjutnya Pak Wi, karena memang waktu yang mepet, mungkin Pak Wi langsung materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, Pak. Kepada Pak Wi kami persilakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita membawakan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita sudah tahu semboyan kita, yel-yel kita, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, dan sekarang ditambah SMK berbagi. Artinya adalah kita berbagi segala kemampuan kita, fasilitas kita, saling sharing pada sesama kita, baik pelajar maupun institusi lainnya. SMK bisa. Udah bisa. Itu MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini yang kita laksanakan semuanya. Maka dengan adanya pandemi COVID-19 ini akan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa
baik oleh guru Tes. maupun siswa berinteraksi lewat secara daring atau dalam jaringan. Namun yang kondisi alatnya terbatas boleh secara luring di luar jaringan. Oke. Maka yang harus kita perhatikan dalam masa COVID adalah kita harus menjaga dengan disiplin protokol kesehatan. Apa itu? Di antaranya menjaga jarak aman minimal 1 meter antar teman. Kemudian menghindari kerumunan massa. Kalaupun itu sulit dihindari, maka kita harus menggunakan masker yang standar. Kalau berinteraksi antar sesama. Kemudian sering mencuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir. Makanya zaman dulu itu juga sudah ada itu. Disediakan di depan rumah itu. Barangkali kalau rumah adat Melayu zaman dulu sudah ada tempat mencuci tangan, kaki sebelum masuk ke rumah. Zaman dulu dikenal adanya wabah ataupun segala gangguan makhluk. Entah makhluk yang nggak nampak itu ya zaman dulu mungkin diartikan ya sebagai untuk menjaga kebersihan sebelum masuk rumah itu sudah benar pembiasaan. Namun dengan adanya perjalanan waktu hilang itu. Sekarang timbul lagi. Sekarang dibuat lebih modern menggunakan kran. Nah, apapun intinya adalah bagaimana supaya air mengalir. Berikutnya berperilaku hidup bersih. Kemudian olahraga harus kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Makan dengan gizi cukup, mengkonsumsi vitamin C dan lainnya, sehingga kita terjaga imunitas tubuh kita. Berikutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, cukup itu tidak berlebihan juga tidak kurang. Jangan malah disuruh istirahat, mau tidur terus itu juga tidak bagus. Akhirnya melemahkan daya tahan tubuh kita. Ini harus kita jaga benar-benar dalam kondisi sekarang ini, karena kita tahu mungkin baca berita, baik itu daring, online, maupun secara mainstream beritanya, ada suatu lembaga pendidikan, yaitu pendidikan militer, terpapar menjadi suatu tempat untuk penularan COVID-19 ini. Mungkin kita sudah tahu semua, salah satu institusi. Nah ini, institusi militer ini terkenal disiplin aja masih bisa terpapar seperti itu. Menjadi suatu klaster penularan. Apalagi sekolah. Yang penting perlu disiplin adalah menjaga kedisiplinan kita ini. Satu, menjaga jarak antar teman, menghindari kerumunan massa, menggunakan masker standar, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, berperilaku bersih, olahraga, makan gizi cukup, mengkonsumsi vitamin C dan lainnya, serta istirahat yang cukup. Ini yang pesan Bapak sampaikan yang penting awal dari masa pandemi ini. Sebelum kegiatan MPLS berlanjut. Berikutnya, terjadinya pandemi COVID menjadikan kita harus menyesuaikan cara hidup kita. Gaya hidup kita harus kita sesuaikan. Apa? Menggunakan masker. Jangan ambil risiko. Nah ini menurut WHO bahwa apabila tidak menggunakan masker, baik yang terpapar corona maupun yang sehat, itu tingkat penularannya 100%. Kemudian kalau yang terpapar OTG sering dikatakan gitu nggak terasa. Ini biasanya anak muda ini orang tanpa gejala menjadi carrier, pembawa, menjadi pembawa penyakit ini. Itu bisa
menularkan tingkatnya 70% walaupun yang sehat ini menggunakan masker. Kemudian kalau semua ini yang OTG menggunakan masker sedangkan yang sehat tidak, tingkat penularannya 5%. Tingkat penularan 5%. Kemudian kalau semuanya ya. Jadi kalau semuanya pakai tingkatnya 1,5%. Oke. Maka yang tidak mau maskeran itu sama saja mendolimi kawannya. Baik, kita lanjutkan. Mungkin kita terkenal, bangga, atau mengagumi tempat orang lain. Tapi warisan nenek moyang kita apa? Ini warisan nenek moyang kita. Abad ke-8, Amerika belum ada negara Amerika. Kemudian lagi, Marine Lion, artinya Marine Lion, dirancang oleh Fraser Banner nih. Sering kita kagum dengan sana, padahal kita punya ini tadi. Ini baru tahun 1972 nih, pemasangannya. Berarti kita bangsa yang luar biasa. Ini perlunya wawasan Wiyata Mandala. Apa wawasan Wiyata Mandala? Wawasan cara pandang. Wiyata perguruan tempat belajar. Mandala adalah lingkungan. Wawasan Wiyata Mandala, cara menyesuaikan diri pada suatu lingkungan. Apa itu yang menjadi unsur-unsur? Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah menjadi wewenang untuk tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan sekolah. Dan guru, orang tua harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan ini. Jadi saling berbagi. Jangan kalau ada masalah langsung dipolisikan. Ini sekarang zaman trennya di situ, seperti itu. Harusnya antara guru dan orang tua sinergis. Kalau ada masalah anak-anak, kita pecahkan secara bersama. Warga sekolah dalam maupun luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, sekarang trennya ini guru dipolisikan ini kalau ada masalah-masalah sedikit saja. Ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, mendukung antar warga. Di antaranya SMK juga membuka kelas industri. Ini bertumpu pada daerah industri, membuka jurusan perhotelan, mendukung adanya potensi wisata di Bintan. Kita lakukan. Oke. Sekolah sebagai lembaga formal. Nah, sebetulnya materinya masih banyak, nanti bisa di-sharing dan bisa dibaca, nanti saya kirimkan sama hostnya biar didiseminasikan. Pengetahuan, yaitu literasi, keterampilan, melakukan eksperimen, praktek, kemudian mencipta dan berkarya. Ini SMK, ciri khasnya SMK itu harus terampil. Kemudian memproduksi, tidak hanya cipta karya saja, tidak sebatas itu, tapi harus berproduksi, artinya bisa laku dijual. Nah, maka di SMK itu ada unit produksi, untuk latihan memproduksi tadi. Kemudian kepribadian harus punya, apa itu? NKRI Go, nasionalisme, kemandirian, religiusitas, kemudian adalah integritas dan gotong royong. Nah, ini yang kita kembangkan. Ini logo zaman dulu seperti itu. Sudah ada ganti, kemarin Pak Arif mengganti ini karena adanya perkembangan. Jadi sudah dua logo tercipta. Sekarang yang terbaru adalah ini. Mereka melambangkan jurusan-jurusan. Oke. Dah, langsung. Nah, ini visi. Sekolah punya visi. Apa itu visi? Adalah gambaran cita-cita masa depan. Visinya apa? Maka kalau punya visi tanpa aksi sama saja dengan melewatkan waktu. Visi SMK Negeri 1 Bintan terwujudnya insan terampil, kompetitif,
berjiwa wirausaha, berbudaya lingkungan, berwawasan nasionalisme dan global, dilandasi iman takwa. Oke, apa artinya? Nanti bisa dibaca sharingnya. Apa itu belajar? Menurut Debbie Porter, belajar adalah suatu proses. Pengalaman menjadi pengetahuan. Dari pengetahuan menjadi pemahaman, dan dari pemahaman menjadi bijak. Dan setelah bijak akan menimbulkan suatu tindakan. Jadi kalau tanpa diimplementasikan dalam bentuk tindakan, maka pendidikan itu hanya ngapal-ngapal saja atau hanya tahu saja. Tak paham, tidak bijak, apalagi tindakannya. Banyak orang menyebut pramuka itu dengan kata pramuka. Kemudian gerakan pramuka, kemudian kepramukaan. Sebetulnya itu adalah beda. Untuk pramuka itu adalah sebutan orangnya atau anggotanya. Anggota pramuka ini ada dua, yaitu anggota muda atau peserta didik